Halo anak-anak semua, selamat pagi. Ibu Mawar sampaikan kepada kalian dan salam sehat. Pasti kalian sehat kan? Semoga Ibu Mawar juga berharap kalian bersama keluarga semuanya sehat ya. Dan ingat, kalau kalian sekarang dan kalian belajar di rumah, Ibu Mawar juga ngajar dari rumah, tetap kita di rumah, jangan keluar-keluar dulu ya sayangnya, supaya kita semua sehat. Oke, sekarang kita mau doa dulu. Apa kalian nanti berdoa dulu aja ya sebelum belajar? Ibu Mauro berharap kalian semua sudah berdoa dulu, berdoa pagi ya. Untuk menghemat waktu, kita mau langsung ke materi yang baru. Tapi sebelumnya gimana kemarin ulangan UTS-nya? Semoga pada bisa ya. Ibu Mawar juga berharap semua nilainya semoga mendapatkan semuanya bagus, semuanya 100 ya. Oke deh. Sekarang sebelum kita ini, kalian siapkan buku kalian. Ambil bukunya yang mana ya? Yang ini nih. Lihat nih. Ya, bukunya. Oke, udah disiapkan bukunya. Kalian buka. Nanti kita belajar sekarang mengenai apa ya? Mengenai apa nih? Coba kita buka. Oh, kalau sebelumnya kalian sudah baca kan Kain dan Habel, udah baca belum? Udah? Wah, apa ini? Mana nih? Oh, Kain dan Habel sudah baca, Nabi Nuh juga udah baca. Ya, sebentar Bu Mawar lihat. Oke. Nah, sebelumnya Ibu Mawar udah minta kalian baca kan? Baca, tapi nggak apa-apa, Ibu Mawar jelaskan singkat ya. Kita mundur sedikit, Ibu Mawar menjelaskan singkat aja ya, cerita kisah Kain dan Habel. Inti dari pelajaran ini nanti, setelah nanti Ibu Mawar jelaskan, kiranya kalian juga semakin mengerti, semakin paham. Kita anak-anak jangan sampai mempunyai punya iri hati. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi kalau tempo hari kalian sudah baca kisah Kain dan Habel, itu kenapa? Itu kan terjadi karena iri hati ya. Begitu juga nanti Ibu Mawar ceritakan mengenai Abraham ya. Nuh dan Abraham. Nuh juga begitu, dari Nuh kita bisa petik supaya anak-anak itu semakin taat setia kepada Tuhan, kepada Tuhan ya. Jadi sekarang Ibu Mawar akan menjelaskan bentar, Kain dan Habel. Kain dan Habel. Jadi Kain dan Habel itu singkat ceritanya, kalian sudah tahu kan kemarin itu, karena apa? Iri hati terjadi karena kita tidak senang melihat kelebihan orang ya. Jadi iri hati itu membuat apa? Kita jadi tidak tenang karena sirik. Gimana sih sirik? Sebentar kayaknya nggak tenang gitu ngelihat kelebihan orang, kita nggak senang ya kan. Nah begitu juga yang dirasakan Kain. Kain itu iri kepada Habel. Karena apa? Karena Habel itu setiap memberikan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan dengan hati yang tulus, Tuhan terima persembahannya, sementara Kain tidak. Tapi karena persembahan Habel diterima Tuhan, Kain jadi iri ya. Jadi anak-anak juga tidak boleh iri. Kan udah baca kan ceritanya, dia iri. Akhirnya karena kalau kita pelihara sikap iri, lama-lama kita apa? Jadi sebel, benci, lama-lama bisa-bisa jadi membunuh ya. Jadi kita nggak boleh pelihara sikap iri ya. Nah, pendek ceritanya, si Habel itu karena kenapa sampai begitu Tuhan menerima persembahannya? Karena Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan senang hati, hormat gitu ya. Jadi kita juga
bisa meniru sikap Habel yang kalau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sikap hormat, ya. Sebaliknya Kain tidak begitu, ya, dia tidak ikhlas. Nah, karena Tuhan tidak terima, dia malah iri kepada Habel. Nah, kita juga begitu. Contoh kalau di gereja kita persembahan seperti apa ya, kolekte, ya. Kita kalau mau memberikan kolekte itu juga kita dengan senang hati, ya, dipersiapkan supaya tuh pemberian kita diterima Tuhan, ya. Kasih yang terbaik. Apalagi ya persembahan, mungkin kita diberi tugas pelayanan. Nah, kita melakukannya dengan senang hati, tulus, bukan supaya dilihat orang, supaya semua orang bilang, "Oh, kita cantik, kita pintar," bukan. Tapi kalau ditunjuk, kamu nanti Natal tugas ya." Nah, dengan senang hati kita memberikan yang terbaik supaya Tuhan senang, ya. Jadi anak-anak, kita mesti memberikan persembahan kita dengan ikhlas dan penuh hormat. Nah, begitu seperti Habel, ya. Oke, Ibu Mawar nggak usah jelas ceritakan detail, di buku sudah ada dan sebelumnya kalian juga udah baca kan ceritanya. Nah, oke, sekarang Ibu Mawar juga mau sekilas menjelaskan kelebihan Nabi Nuh, ya. Tempo hari kalian juga sudah baca Nabi Nuh, ya. Karena begitu taatnya Nabi Nuh, ya, Tuhan sudah tahu akan terjadi bencana, ya, bakal ada air bah, ya, karena saat itu orang-orang banyak jadi Tuhan hanya selamatkan yang baik-baik aja, yang rajin berdoa aja. Nah, saat itu ya Nabi Nuh yang setia, makanya Tuhan udah tahu bakal terjadi air bah, bakal terjadi bencana. Dia perintahkan deh tuh Nabi Nuh membangun bahtera. Bahtera itu apa sayang? Bahtera itu kapal besar, ya. Nah, itu karena Tuhan tahu biar dia selamat. Jadi Tuhan jauh-jauh hari udah kasih tahu, ayo Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh juga setia, dia langsung lakukan dan benar. Dia lakukan tanpa nanya apa-apa, pokoknya dia lakukan perintah Tuhan dan benar dia selamat, ya. Jadi anak-anak, mari kita tetap setia kepada Allah. Sifat setia itu adalah ciri-ciri anak Allah. Jadi kita mesti setia, ya. Mau diceritain sedikit ya, singkat cerita kisah Nabi Nuh. Kan masih ingat kan anaknya berapa? Anak Nabi Nuh ada 3. Makanya waktu diperintahkan dia membangun bahtera, dia langsung panggil Sem, Ham, Yafet, ayo bantu papa nih, karena sebentar lagi akan ada bencana, mungkin hujan akan gak berhenti-berhenti. Jadi kita diperintahkan Tuhan membangun bahtera. Nah, mereka semua bekerja sama membangun kapal besar, ya, yang diperintahkan Tuhan. Dan benar gak terjadi? Nah, kalau kalian kemarin baca, berapa lama Tuhan menurunkan hujan? Selama berapa hari? Selama 40 hari, ya. Nah, bayangkan tuh 40 hari, 3 hari ya, 1 hari aja kalau di Gria Alam Sentosa hujan terus, di Jakarta hujan terus, apa yang terjadi? Banjir. Ini 40 hari, sebulan lewat. Nah, itu yang dialami saat orang bangsa Israel di zaman Nabi Nuh. Nah, akhirnya hanyut semua orang kecuali Nabi Nuh dan keluarganya, ya kan. Nah, mereka semua selamat. Kenapa mereka selamat? Karena mereka taat turut perintah Tuhan, rajin berdoa. Jadi kita anak-anak di rumah dan Ibu Mawar juga, mari kita selalu menaati peraturan, selalu rajin berdoa, dan tetap kita belajar bertobat. Kalau hari ini kita bikin kesalahan, cepet-cepet kita minta maaf sama Tuhan, ya. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, ya, supaya Tuhan selamatkan kita selalu dari dosa-dosa, ya.
Oke, nah setelah itu sekarang kalau Nabi Nuh kita udah bisa ambil hikmahnya supaya kita selamat, kita harus setia turut perintah Tuhan, ya. Nah, oke, Nabi Nuh sudah, sekarang kita juga mau lihat. Jadi di Alkitab itu banyak loh tokoh-tokoh yang perlu kita teladani, ya, yang orang-orang setia. Nah, sekarang ada kisah kisah apa ya? Kisah Abraham, ya. Nah, kisah Abraham juga begitu, ya. Nanti kalau Abraham Ibu Mawar nggak usah ceritakan, tapi Ibu Mawar tetap kasih tahu sedikit. Tapi nanti Ibu Mawar berikan kalian sedikit video, ya. Nanti Ibu Mawar kirim video kepada kalian untuk ditonton di rumah. Namun sebelumnya bisa juga kalian baca nanti kisah Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, ya. Inti ceritanya Abram dipanggil Allah. Jadi pada saat zaman Nabi Abraham itu juga saat itu, ya, saat itu bangsa Israel banyak berbuat jahat, banyak meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa, malah mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, pokoknya tidak percaya sama Tuhan, ya. Itu banyak orang, ya. Nah, tetapi ada satu keluarga, Abram, tadinya namanya Abram dan keluarganya begitu rajin berdoa kepada Tuhan. Pokoknya mereka rajin sekali berdoa, ya. Nah, mereka itu pokoknya setia dan taat, percaya selalu kepada Tuhan, ya. Nah, lihat suatu hari bukan suatu hari, saat itu Abram umurnya 75 tahun, ya. Nah, tiba-tiba dia kan tinggal di suatu daerah, ya, di Ur-Kasdim. Jadi di suatu kampung tinggallah seorang bapak-bapak bersama keluarganya namanya Abram. Umurnya 275 tahun. Kalau 75 tahun berarti udah tua sekali. Nah, tiba-tiba Tuhan datang kepada Abraham. Abram, sekarang kamu tinggalkan kampung kamu. Kalian semua pergi. Nah, diperintahkan pergi jauh. Dia aja gak tahu kemana diperintahkan Tuhan. Intinya dia tinggalkan kampung halamannya, disuruh Tuhan pergi. Tapi karena Abraham orangnya baik, penurut, pokoknya apa kata Tuhan dia lakukan. Dia pergi bersama keluarganya. Dia gak peduli. Pokoknya mau jauh kayak, kalau Tuhan yang perintahkan dia tetap pergi. Dia percaya Tuhan pasti jagain, ya. Dan benar, dia pergi bersama anak-anaknya, dia bawa keluarganya. Nah, Abraham, nah coba kalau kira-kira kalau kalian coba tiba-tiba satu keluarga disuruh pindah. Sekarang kalian pindah ke mana ya? Ke Medan, ke kampung jauh. Mau apa enggak? Belum tentu mau kan? Mau enggak? Padahal udah tua, ya kan? Bayangin, udah 75 tahun tinggal di kampungnya, tiba-tiba disuruh pindah. Tapi dia nurut. Nah, jadi makanya Tuhan sangat senang kepada Abram, ya. Nanti ada ceritanya. Nah, nanti dia udah tua, anaknya ada, ya. Nah, tapi Ibu Mawar nggak usah ceritakan. Intinya apa yang kita bisa petik dari Abraham, kita harus meneladani Abraham yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Karena dia taat, Tuhan juga akhirnya mengganti namanya. Yang tadinya Abram diganti menjadi Abraham. Jadi sebelumnya dia Abram, namanya akhirnya diganti sama Tuhan menjadi Abraham, ya. Nah, jadi karena baiknya Abraham, Allah juga karena Tuhan tahu dia setia, nurut, akhirnya Tuhan juga memberi janji kepada Abraham. Tuhan datang, akhirnya Tuhan memberi janji kepada Abraham. Apa itu janji Allah kepada Abraham? Kata Tuhan,
Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, ya memberikan dia diberikan keturunan yang banyak, ya keturunannya diberi yang banyak. Nah nanti kalian juga bisa baca di Kejadian 15 ayat 5, ya itu ada kata-katanya tuh, dia diberikan keturunan banyak, terus terus hidupnya juga makmur, ya apalagi janji Allah kepada Abraham, dia berikan tanah Kanaan kepada Abraham. Itu juga ada di Alkitab, bukan kata Bu Mawar loh, ya. Terus Abraham apalagi ya, anak keturunan Abraham, Abraham diangkat menjadi bapa segala bangsa. Terus anak-anak Abraham juga Tuhan berkati, mendapat berkat. Pokoknya nanti kalian di situ ada tuh tulisannya, baca Kejadian 12:1-3, ya. Janji-janji Allah kepada Abraham, ya intinya dia diberi keturunan yang banyak, tanah terjanji diberikan, anak-anaknya diberkati. Makanya Abraham diberi gelar Bapak segala bangsa. Pernah tahu lagunya enggak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, ya. Nah seperti itu. Jadi nanti Bu Mawar juga akan berikan kalian video cerita Bapak Abraham. Oke. Nah anak-anak, kesimpulannya, jadi inti dari semuanya, kita berusaha meneladani siapa? Abraham, ya, yang selalu setia, taat, melaksanakan perintah Allah, ya. Terus kita juga meneladani, tahu kan sayang, meneladani itu mencontoh, meniru, ya. Dari Habel kita mencontoh apa perbuatan baiknya, dia memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, ya. Nah ya, terus dari siapa ya, dari Yusuf, jujur, ya, tidak iri, tidak pendendam, ya. Kok Yusuf, tadi siapa ya, dari Habel. Terus dari dari Kain, kita meniru, jangan ditiru. Karena apa? Dia mempunyai sikap iri. Jadi kita tidak boleh kepada saudara kita, tidak boleh iri, ya. Jadi apa yang kita teladani dari Abraham? Ketaatan, setia, melaksanakan perintah Allah. Dari Habel, memberikan persembahan, pemberian yang terbaik. Jadi apapun yang kita persembahkan harus dengan hati yang tulus. Dan kepada saudara kita tidak boleh iri hati seperti Kain, ya. Oke deh, kalau begitu tadi Bu Mawar udah menjelaskan mengenai siapa tadi tuh, pertamanya tadi siapa yang Bu Mawar jelaskan? Kain dan Habel. Nabi Nuh, Nabi Nuh tadi ya, Nabi Nuh kesetiaannya seperti Abraham setia juga, ya. Nah sekarang kalau begitu nanti kalian juga catat yang Ibu Mawar jelaskan. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu Mawar. Anak-anak, sekali lagi Ibu Mawar minta tetap di rumah ya. Seperti di TV Ibu Mawar sering lihat nih anjurannya 3M. 3M apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Intinya kalau tidak penting jangan keluar. Oke, anak-anak, Ibu Mawar berharap kalian selalu Tuhan berkati, keluarga kalian diberkati, tetap saling mendoakan. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena wabah virus yang terbaring di rumah sakit. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye bye anak-anak semua. God bless you all. Bye bye.